Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kali ini saya membahas tentang penyakit ginjal. Penyakit ginjal adalah penyakit yang dimana di situ banyak sekali problematikanya ya. Terutama organ ini adalah organ yang sangat penting di dalam tubuh manusia, dan secara teori medis bahwa organ ini sifatnya irreversible, jadi tidak bisa kembali baik kalau sudah terjadi kerusakan jaringan. Sehingga kondisi ini menyebabkan banyak orang-orang yang begitu terdiagnosa gangguan ginjal, maka di situ langsung ibaratnya shock ya, shock, bingung dan lain sebagainya, karena memang organ ini adalah kenyataannya memang nggak bisa reversible, nggak bisa kembali ya. Namun di dalam apa yang saya pelajari, terutama di dalam penelitian saya terhadap pasien-pasien gangguan ginjal, di mana di situ sebenarnya kalau menurut saya itu banyak sekali peluang yang memungkinkan orang itu ginjalnya kembali baik dari gangguan yang paling sederhana ya, seperti batu ginjal, ada kiste, ada tumor, kanker, lalu infeksi di ginjal, di prostat ya, misalnya kalau kita keluar dari ginjal tapi masih berhubungan dengan saluran reproduksi dan perkemian. Jadi di situ sebenarnya masih banyak peluang-peluang yang memungkinkan seseorang itu bisa sembuh dari ginjal ataupun penyakit yang lainnya. Kalau kita telusuri, misalkan ini saya menggunakan kursor ya. Jadi kursor ini sebenarnya kalau kita lihat kayak ini kipas ya. Kipas ini terdiri banyak sekali jaringan. Kalau jaringannya ini kita ambil sehelai, ini terdapat kayak gini. Ya, kondisinya seperti ini. Memang kita nggak bisa ya ngelawan ciptaannya Allah. Dan sebenarnya Allah sudah menyiapkan banyak proteksi di dalam tubuh manusia. Cuman masalahnya manusia itu seringkali lupa dengan sistem tersebut. Bahkan seringkali asik dengan keikhtiarannya. Bukan saya melarang orang itu untuk ikhtiar ya. Namun yang harus kita pahami bahwa fenomena di alam, fenomena di tubuh itu merupakan fenomena yang sebenarnya kata kuncinya itu adalah Allah memberi isyarat untuk kebaikan manusia. Kalau itu di tubuh ya berarti di tubuh di seseorang tadi Allah menginginkan kebaikan pada orang tersebut. Namun sekali lagi bahwa pengobatan saat ini, dunia kesehatan saat ini, khususnya medis ya, saya sendiri di medis, itu tidak pernah atau jarang sekali menghubungkan gangguan atau penyakit itu dengan kondisi psikologi seseorang.
Ya, saya memang tidak tahu secara persis ya mengapa hal itu terjadi. Apakah karena kalau psikis itu tidak ada indikator pasti, ya kalau di organ jaringan, indikatornya organ jaringan real, itu bisa dengan indikator lab, foto, dan lain sebagainya. Atau faktor penyebabnya yang lainnya, karena memang dunia medis ini dikembangkan oleh Eropa dan Amerika yang kita nikmati saat ini. Pengembangan awal medis yang diawali oleh umat Islam nyaris substansinya itu hilang. Karena kalau substansinya di Islam itu pasti selalu dikaitkan dengan masalah ibadah, dikaitkan dengan namanya akhlak. Karena memang itu basic yang menjadikan seseorang itu menjadi baik. Tapi di dunia barat, di dunia Eropa berbeda dari apa yang disampaikan oleh dunia Islam. Tidak masalah ya, kita kembali lagi ke dunia modern. Jadi kembali lagi bahwa di dalam konsep medis yang ditemui bahwa semua jaringan tubuh hampir ya, terutama organ-organ yang vital, jantung, paru, otak, ginjal, liver, limpa, termasuk yang kecil-kecil kayak prostat, kayak kandung kemih, testis, indung telur dan lain sebagainya itu juga tidak bisa reversibel, tidak bisa kembali. Makanya di sini sebuah dilema bagi orang-orang yang dilalah menderita penyakit yang serius, organ-organ yang serius itu menjadi dilema. Termasuk di kalangan medis sendiri ya, kalau sudah terkena itu ya mumet ya. Apalagi medis, seorang dokter itu tahu bagaimana tahapan-tahapan daripada proses suatu organ jika menderita sakit atau kerusakan. Kembali lagi pada topik di sini adalah saya ingin menjelaskan bahwa di dalam apa yang saya pahami di dalam penelitian karakter, ya saya di sini lebih posisi sebagai peneliti, bahwa kondisi-kondisi ginjal atau kondisi jaringan ini sebenarnya kondisi ini sangat berhubungan dengan karakter atau kebiasaan seseorang. Jadi karakter itu sebenarnya sangat memberikan andil 24 jam menjadikan jaringan kita menjadi sehat atau sakit. Itu semua di karakter. Walaupun karakter di sini dibedakan dua menurut saya, kembali lagi penelitian saya, karakter yang berbasis otak dan karakter yang berbasis kolbu. Dan saya berharap kalau kita mau mengarah ke maksimalan kesehatan, kualitas diri, memang kita harus kembali kepada kolbu. Karena semua apa yang ada di otak itu bagian terkecil dari komponen yang ada di dalam kolbu. Tapi otak tidak memiliki apa yang ada di kolbu, tidak ada. Makanya orang yang di sini menghidupkan kolbu itu akan menjadikan otaknya otomatis kesehatannya nanti arahnya menjadi baik. Karena kolbu yang hidup lebih awal ya, untuk mengaktifkan otak, maka otak itu pun akan terbimbing kepada hal-hal yang positif, kepada akhlak, kepada kemaslahatan, pada keumatan, kepada kerahmatan lil alaminan ya. Karena itu karakter kolbu. Karakter kolbu itu adalah karakter yang dimana di situ sangat universal. Allah hadir untuk
seluruh yang dicipta. Ya. Di mana di situ di dalam kolbu yang hidup orang itu juga akan merasa nyaman, nikmat, bahagia pada saat ia melakukan banyak hal kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, terutama orang tua, pasangan, anak, ya, saudara baru keluar, ya, dari dalam keluar. Semakin mampu keluar spektrumnya atau pengaruhnya, maka itu menjadi kenikmatan dan kebahagiaan buat orang-orang yang kolbunya hidup. Lalu apa hubungannya kolbu dengan penyakit ginjal? Sangat ya kalau buat saya. Jadi ginjal-ginjal, bukan ginjal-ginjal ya, ginjal-ginjal di Jawa Timur itu mencak-mencak ya. Jadi gejala yang ada pada jaringan ginjal ini ya, di mana di situ sangat berhubungan dengan keseriusan seseorang di dalam menanggapi sesuatu. Ya, kalau saya melihatnya gitu. Jadi pada saat orang itu terlalu serius di dalam menanggapi sesuatu dengan indikator dirinya, maka sistem yang ada di dalam ginjal ini, yang ini di dalamnya nanti ada glomerulus ya, itu menjadikan ini mulai tanpa disadari manusia, itu mulai sistem sirkulasinya itu menjadi menurun. Nah, kalau sistem sirkulasinya menurun, lalu persarafannya menurun, maka sistem kelenjar-kelenjar yang ada di sini juga menjadi menurun. Dan itu adalah awal daripada penurunan fungsi daripada ginjal. Dan saya menemukan pasien-pasien yang gagal ginjal itu di mana di sini ibaratnya indikator di dalam sebuah penyelesaian suatu urusan ya, bukan hanya masalah ya, sesuatu yang dihadapi dalam kehidupannya itu sering mengarah kepada indikatornya itu adalah keakuan dirinya. Jadi inginnya itu menyelesaikan sesuatu itu dengan caranya. Dan dia sangat sulit sekali untuk menerima cara yang lainnya, kecuali caranya itu sendiri. Benar atau salah, yang penting coroku, ibaratnya gitu. Semakin ia tidak peduli dengan lingkungannya, semakin orang itu memaksakan dirinya, maka kondisi pembuluh darah yang ada di sekitar sini itu semakin melemah. Semakin melemah, semakin menurun, sehingga mengganggu fungsi daripada ginjal itu sendiri. Dan bagi orang-orang yang memang belum tersadarkan kalau sebenarnya sakit itu faktor pemicunya adalah karakternya, memang ini sebuah dilematis ya. Saya selalu mengatakan kepada pasien-pasien bahwa sesuatu yang menurut saya itu sangat mutlak, ya, seolah-olah itu mutlak kepemilikannya sama Allah. Kalau kekayaan mungkin menurut saya ya memang mutlak, tapi itu bisa diduplikasikan, bisa setengahnya itu dijaminkan secara duniawi ya, artinya secara duniawi. Satu contoh gini, ada seseorang yang kaya raya, anaknya dilalah bodoh misalkan, maka kekayaannya itu bisa menjadikan dirinya itu membayar seseorang untuk melindungi kekayaannya, untuk melindungi ya bisnis anaknya, sehingga anaknya tetap kaya. Tapi beda dengan kesehatan. Walaupun orang tuanya itu sehat, misalkan dilalah punya anak yang temperamental, emosional dan lain sebagainya, sakarepe dhewe,
maka sakitnya anak ini tidak bisa dijaminkan apa yang menjadi kepemilikan orang tua. Karena apa? Uang dan seisinya yang dimilikinya itu tidak bisa memaksa organ itu menjadi sehat. Apalagi sehat tanpa obat. Dan sistem itu hanya mengikuti mutlak aturan Allah. Kenapa saya katakan mutlak? Karena di dalam sistem tubuh itu ada dua kondisi, dua keadaan. Kondisi general, di mana di sini Allah tidak membedakan apakah ia mau mengikuti aturan yang khusus, yakni Islam, ketakwaan, atau dia tidak. Ya, ini bebas. Ya kayak orang untuk mendapatkan rezeki. Allah ngasih rezeki siapa aja yang berikhtiar. Apakah ia seorang muslim atau tidak, apakah ia beribadah atau tidak, semuanya dikasih. Sama, di tingkat general ini sama. Sehingga apa? Di tingkat general ini, siapa yang bisa menjaga dirinya dari karakter yang terlalu hiper, ya. Hiper di sini jangan diartikan selalu yang tinggi ya, tapi diartikan sesuatu yang tidak selayaknya. Nah, mungkin selayaknya aja ya. Jadi ini berlaku untuk semua orang. Siapa yang berperilaku tidak selayaknya, makan tidak selayaknya, istirahat tidak selayaknya, bekerja tidak selayaknya, maka semua ini akan beresiko kepada kesehatan jaringan, kesehatan organ. Ya. Namun di dalam penelitian saya menjumpai bahwa di dalam sistem tubuh manusia ini Allah ternyata menyiapkan sistem khusus. Kalau sistem umum itu otak bekerja tunggal. Ya. Dia harus mengawasi, mengontrol, mengendalikan, ya. Terus ya semua hal itu sentralnya di otak. Itu yang umum. Tapi yang khusus ini Allah menyiapkan sentralnya itu bukan di otak, tapi di kolbu. Ya, di kolbu. Maka orang yang menggunakan kolbunya ini akan menjadikan otak itu bekerja dengan tepat, efektif dan efisien. Sehingga perintah-perintah ke dalam jaringan organ tubuh itu juga menjadi efektif dan efisien. Sehingga penggunaan kalori atau penggunaan potensi yang ada pada organ itu baik otak maupun yang lainnya menjadi kecil, menjadi sedikit sekali. Makanya orang yang hidupnya dengan kolbu itu menjadikan aktivitasnya itu tidak pernah lelah. Karena apa? Ia hanya butuh sedikit ya kalori untuk bisa menjadi orang produktif. Contohnya gini, satu contoh. Kalau kita menggunakan otak misalkan, seolah-olah makan itu harus 3 kali misalkan, atau 2 kali. Dengan menu ini dan itu, belum nyemilnya dan lain sebagainya. Tapi kalau orang yang menggunakan kolbu, tidak butuh makan 3 kali, 2 kali. Karena 1 kali aja itu menjadikan cukup ia untuk beraktivitas. Dan tidak menjadikan dirinya itu lapar. Nah ini uniknya. Jadi saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kita harus fokus, apalagi kita sebagai seorang muslim, siapa aja yang menginginkan sistem yang khusus, maka kita harus kembali kepada kolbu. Khususnya bagi saudara-saudaraku semua yang saat ini menderita sakit, semuanya itu ada. Sistem di dalam tubuh kita, jangankan tubuh kita ya, artinya organ, di otak, di kehidupan alam semesta ini, semuanya itu komponennya ada di dalam kolbu.
Makanya di sini kita harus fokus untuk memahami kolbu kita. Dan kolbu kita akan menjadi hidup jika kita mampu memahami Quran dan Sunnah dengan benar. Ya, jadi kembali lagi saya katakan, khususnya bagi penderita ginjal, jangan putus asa. Ya, peluang itu selalu ada, asal satu aja. Jenengan mau berubah apa enggak? Ya harusnya sih orang yang sakit ginjal ya nggak ada pilihan, ya harus nurut ya, karena sudah opsionalnya itu sudah habis ya. Jadi dengan kondisi ini harusnya jenengan setengahnya dipaksa Allah untuk berubah agar jenengan bisa menikmati kehidupan yang lebih baik lagi. Ya, seperti itu ya yang bisa saya sampaikan sebagai awal dari keinginan saya untuk aktif setiap hari memberikan kajian tentang kesehatan dan karakter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.